Selamat pagi saudara anggota Gerakan Pemuda yang diberkati Tuhan. Bicara tentang Paskah ini menjadi sesuatu yang menarik. Perlu kalian ketahui, perayaan Paskah itu sudah ada lebih tua daripada perayaan Natal. Karena perayaan Paskah itu sudah dirayakan oleh gereja mula-mula, jauh sebelum perayaan Natal itu ada. Nah, cuman memang dalam perkembangan selanjutnya sampai sekarang perayaan Paskah itu seperti dianaktirikan. Yang lebih dirayakan itu adalah perayaan Natal. Padahal Paskah itu mempunyai bobot yang luar biasa. Rasul Paulus katakan, jikalau Yesus Kristus Tuhan kita itu tidak bangkit, maka sia-sia iman kita. Nah, sehingga Paskah menjadi sangat penting. Perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama cerita tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan, dan itu dirayakan setiap tahun. Lalu dalam Perjanjian Baru, Paskah berarti merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Nah, namun keduanya bercerita tentang hal yang sama sebenarnya, pesan yang sama, bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir itu karena pertolongan Tuhan. Nah, Yesus bangkit dari orang mati juga mau mengatakan pertolongan Tuhan bagi kita orang yang berdosa, sehingga kita punya masa depan yang pasti, kebangkitan dan hidup yang kekal. Lalu dalam perkembangan selanjutnya, Paskah itu memang diidentikan dalam perayaan itu ada yang memakai telur, ada yang memakai kelinci. Kalau kita mau tarik ke belakang sejarahnya, di awal katakanlah abad-abad mula-mula atau pertengahan, di Eropa itu Paskah dirayakan dengan menghias telur, atau katakan memecah telur lalu mereka makan bersama-sama. Dan ini bukan sebuah tradisi yang sebenarnya asli kekristenan, karena sebelum kekristenan masuk di Eropa itu sudah mengenal yang namanya Dewi Eostri. Nah, itu dewi kesuburan, dewi musim semi, dan dewi perpanjangan hidup. Nah, itulah yang menjadi sejarahnya. Lalu kemudian Paskah dirayakan ya berdekatan dengan hari ketika orang-orang Eropa belum mengenal kekristenan, mereka merayakan itu. Nah, lalu kemudian lambat laun ketika kekristenan sudah katakanlah diterima oleh semua penduduk di Eropa, lalu mereka mengambil alih perayaan Dewi Aistro itu yang tadinya dengan telur, lalu diberi makna baru. Perayaannya tetap dipakai, nah, telur tetap dipakai, tapi pemaknaannya berbeda. Pemaknaannya itu adalah bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan. Yesus Kristus adalah yang memberikan kehidupan ke masa depan. Ya, telur itu kan lambang kehidupan. Sebuah kehidupan yang ada dalam cangkang, lalu pecah, lalu ada kehidupan. Begitu juga simbol misalnya musim semi. Dari musim gugur atau musim salju, kemudian musim semi, di mana tunas-tunas mulai tumbuh, dan disitulah kemudian Paskah mulai diterima sebagai sebuah perayaan yang memakai simbol-simbol telur tadi, dan itu akhirnya mendunia sampai kita saat ini juga memakai telur. Lalu apa arti makna Paskah? Bagi saya, Paskah itu adalah pemberian kehidupan yang kekal dari Tuhan. Tetapi dalam kehidupan yang Tuhan berikan itu ada penugasan, di mana kita menerima hidup, tapi kita juga ditugaskan dalam hidup ini bagaimana kita memberitakan kehidupan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh kita beritakan pada semua orang, supaya bukan hanya kita yang hidup dan diselamatkan, tapi ada banyak orang lain juga selamatkan. Nah, saudara sebagai pemuda punya tugas itu. Hidup saudara adalah hidup dalam Kristus, dan saudara juga harus memberitakan iman di dalam Yesus itu kepada banyak orang, supaya melalui Paskah ya, nama Tuhan terus dipermuliakan. Begitulah kira-kira saudara. Akhirnya Pak Pendeta mengucapkan selamat Paskah pada kalian. Hiduplah di dalam kasih Kristus. Amin.